Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jazirah, rahimakumullah. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan rizki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Babilonia selalu terkenal dengan kisah raja-rajanya. Namun di sisi lain, ada juga terdapat kisah yang jarang diungkap dari kota Babel ini. Dalam Al-Quran, nama Babel diabadikan dalam salah satu ayat surah Al-Baqarah ayat 102. Ayat tersebut berbicara tentang sihir di zaman Nabi Sulaiman alaihi salam. Dalam firman-Nya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan nama Harut dan Marut, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir, padahal Sulaiman tidaklah kafir, tidak mengerjakan sihir. Tetapi setan-setan itulah yang kafir, yang artinya mengerjakan sihir. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babil, yaitu Harut dan Marut. Sedangkan keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, "Sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu. Sebab itu, janganlah kamu kafir." Maka mereka mempelajari dari kedua malaikat itu apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara seorang suami dan istrinya. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 102. Lantas, siapakah Harut dan Marut itu? Benarkah kedua malaikat yang diutus oleh Allah? Para mufasir berlainan pendapat tentang hal yang dimaksud dengan dua orang malaikat itu. Ada yang berpendapat mereka betul-betul malaikat, dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang soleh seperti malaikat, serta ada pula yang menyatakan mereka adalah dua orang yang jahat yang pura-pura soleh. Allah memberitahu Bani Israel bahwa sihir merupakan perbuatan setan yang diajarkan kepada manusia di Babel, dan yang mengajarkannya adalah dua laki-laki yang bernama Harut dan Marut. Imam Al-Qurtubi berpendapat bahwa kata Harut dan Marut dalam ayat itu adalah pengganti dari kata setan. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya sedikit berbeda pendapat dengan pandangan Al-Qurtubi. Menurut Ibnu Katsir, Harut dan Marut maknanya bukan pengganti setan, sebab kata Ibnu Katsir, hal itu tidak sejalan dengan gambaran setan yang sesungguhnya. Setan itu tidak memiliki naluri yang mendorong manusia untuk menasihatinya agar berbuat kebaikan. Saya lebih cenderung kata Harut dan Marut dalam ayat itu merupakan pengganti manusia, ujar Ibnu Katsir. Karena itu lanjutannya, maka makna ayat itu adalah Sulaiman tidaklah kafir dan tidak diturunkan sihir kepada dua malaikat. Namun, setanlah yang kafir karena mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Yakni, setan mengajarkan sihir kepada Harut dan Marut yang keduanya adalah dua orang manusia. Kemudian, keduanya mengajarkan sihir kepada yang lainnya. Keduanya tidak mengajarkan sihir kepada halayak sebelum berkata kepada malaikat, "Sesungguhnya kami adalah fitnah, maka janganlah kafir." Karena itu Harut dan Marut merupakan badal dari manusia yang memiliki fitrah manusia memberi nasihat, pabar Ibnu Katsir. Sementara itu, Sayyid Qutb dalam tafsirnya menjelaskan, sebenarnya kedua orang itu sudah melarang Bani Israel mempelajari sihir, sebab sihir itu dapat mencelakakan mereka.
Namun Bani Israel tetap meminta keduanya untuk mengajarkan sihir tersebut. Akibatnya, terjadilah fitnah yang menyebabkan seorang suami bisa menceraikan istrinya karena sihir tersebut. Banyak pihak juga yang mengatakan kisah seputar Harut dan Marut berkaitan erat dengan Israiliyat, artinya yang biasa diceritakan dan dibanggakan oleh kaum Yahudi. Dalam versi Yahudi, dikisahkan Harut dan Marut adalah malaikat yang tengah diuji oleh Allah. Saat itu, malaikat tak setuju dengan penguasaan orang soleh sebagai seorang khalifah di muka bumi. Namun, orang soleh berbeda dari manusia kebanyakan. Mereka dapat menahan nafsu sehingga dapat mengemban amanah sebagai khalifah bumi. Malaikat lantas berpendapat, jikalau mereka memberikan nafsu, mereka akan dapat menahannya lebih baik dari manusia. Maka Allah pun memilih dua malaikat, yakni Harut dan Marut, untuk menguji apa yang dikatakan para malaikat. Keduanya kemudian diberikan hawa nafsu, lalu diturunkanlah ke bumi. Hanya saja, di bumi keduanya melihat wanita cantik dan langsung terpesona. Tetapi wanita tersebut menolak ajakan berbuat maksiat. Wanita itu kemudian menawarkan 3 hal kepada keduanya, yaitu menyembah berhala, membunuh bayi, atau meminum khamr. Harut dan Marut pun berpikir menyembah berhala adalah perbuatan kafir, membunuh bayi merupakan dosa besar, sedangkan meminum khamr hanyalah dosa kecil. Maka mereka akhirnya memilih untuk meminum khamr. Namun, setelah meminumnya, mereka menjadi mabuk. Setelah kehilangan akal akibat mabuk, keduanya kemudian membunuh wanita dan menyembah berhala. Setelah melakukan ketiga dosa besar itu, mereka pun kemudian melakukan hal keji kepada wanita tadi. Karena Harut dan Marut gagal dalam ujian, sifat kemalaikatan keduanya pun dicabut oleh Allah. Allah yang murka memberikan pilihan kepada keduanya antara azab dunia ataupun azab di akhirat. Mereka pun lebih memilih azab di dunia agar selamat dari azab akhirat. Keduanya pun kemudian digantung di langit kota Babel hingga hari kiamat. Semenjak digantung, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Manusia yang ingin mempelajari sihir pun kemudian menuju Babilonia dan menemui mereka. Syekh Atiyah Sakhor menyebutkan bahwa beberapa buku tafsir mengatakan kedua malaikat itu telah diturunkan Allah ke bumi sebagai fitnah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengazab mereka berdua dengan menggantung kedua kaki mereka. Perkataan para mufassir ini bukanlah hujjah ataupun dalil. Hal itu berasal dari warisan masyarakat Babilonia dan penyelesaian orang-orang Yahudi serta kitab-kitab Nasrani. Namun, hal ini tidak sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Para malaikat tidak bermaksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan mereka pun melakukan apa yang diperintahkannya oleh Allah. Inilah sedikit kisah tentang Harut dan Marut, dua malaikat yang digantung di langit Babel. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua dapat memetik hikmah dalam cerita tersebut dan juga dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Rabbal Alamin.